Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada kita, kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki alhamdulillah di malam ini tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah bertepatan tanggal 3 Januari 2025 Masehi. Mungkin di antara kita mengetahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan di antara bulan-bulan haram, dan ini telah dimuliakan sejak dahulu kala. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bulan-bulan haram itu sudah dimuliakan oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka tidak berperang di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, nanti bisa dilihat ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan haram, ila akhir ayat. Jadi yang kita ambil di sini 4 bulan haram, dan jika kita melihat tafsirannya dari di antaranya tafsir Mukatsir membawakan riwayat 4 bulan itu satu yang terpisah, yakni yang sekarang alhamdulillah kita berada di bulan tersebut, bulan Rajab, dan 3 berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Lalu bagaimana kita di bulan haram ini? Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh, apapun bentuknya. Amal saleh, amalan yang dicintai dan diredhoi oleh Allah, baik itu ucapan yang terbetik di hati, amalan badan yang tampak dan tak tampak, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diusahakan kita melatihnya sekarang. Diusahakan, karena tak berapa lama lagi insyaallah kita akan berjumpa memasuki insyaallah bulan Ramadan. Maka kita mulai dari sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan badan, kesehatan iman yang terutama, karena ini perlu kekuatan iman. Seluruh amal soleh itu perlu kekuatan iman. Itu makanya betapa banyak ayat kita jumpai illal ladzina amanu wa amilus solihat, seperti itu. Iman dan amal soleh itu digandengkan, karena apabila tidak ada kekuatan iman kita, betapapun kuat badan kita, betapapun masih muda misalnya,
dengan olahraga yang bisa berkilo-kilometer, berlari atau gym, sekarang kan gym, itu tidak akan mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya atau tipisnya iman. Akan tetapi apabila keimanan itu kuat, merangkak pun akan diusahakan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antara potret sahabat Abdullah bin Maktum, itu Allah takdirkan buta. Akan tetapi beliau adalah salah seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sering ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin Madinah ketika Nabi dan para sahabat pergi peperangan. Itu dipercayakan kepada Abdullah bin Maktum yang buta. Lalu bagaimana orang yang sehat walafiat tapi fisiknya akan tetapi lemah imannya, waliyazubillah. Dan terapi atau tempat berobat untuk menguatkan iman adalah majelis ilmu. Itu obatnya. Tidak ada tempat yang lain. Pergi ke balai-balai pengobatan, tidak ada. Sini tempatnya, majelis ilmu. Kita cas keimanan kita dongkrak keimanan kita dengan mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobalah bagi yang biasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang biasa merutinkan. Misalnya dia biasa satu hari ini, misal contoh 1 juz misalnya, ditambah waktu-waktu murojaah bagi yang punya hafalan. Coba libur 1 hari saja, rasakanlah jiwa itu, seolah jiwa itu tidak menerima. Karena itu rutinitas yang biasa, yang pertama. Yang kedua, itu adalah siraman bagi hati kita, ruh kita. Dan apabila itu tidak disiram selama 1 hari, maka kering kerontang jiwa kita. Ini bagi yang biasa. Akan tetapi bagi yang sudah tidak biasa, malahan kepanasan jika membaca Al-Quran, berpengaruh kepada jinnya mungkin. Gak enak dia membaca Al-Quranul Karim. Ini sedikit muqaddimah untuk mengingatkan kita bahwasanya insyaallah kita dekat lagi menuju bulan Ramadan, maka persiapkanlah ilmu, iman, amal soleh, dan mudah-mudahan di bulan tersebut kita mendapatkan ghanimah, kanzun, apapun namanya. Ini istilah saja, bukan istilah syar'i. Istilahnya kita mendapatkan harta yang melimpah, harta simpanan yang diidam-idamkan, yaitu berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala yang berlipat ganda. Baik. Alhamdulillah, kita sudah 8 kali pertemuan di dalam mempelajari, memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab yang kelima. Bab yang kelima, prinsip terpenting manhaj salaf dan akidah, di halaman 163 bagi yang membawa buku. Prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Itu alhamdulillah sudah 2 prinsip yang kita pelajari. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' ulama terdahulu, yakni salafus saleh. Kemudian yang kedua, prinsipnya sudah kita pelajari juga, alhamdulillah, menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak, halaman 165. Dan situ juga kita bahas juga tentang mengenai hadis ahad. Alhamdulillah telah kita pelajari bahwasanya selain hadis mutawatir, hadis ahad juga menjadi hujjah di dalam akidah.
Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang ketiga di dalam prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah di halaman 185. Halaman 185. Memahami nas-nas syar'i dalam memahami nas-nas berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka. Itu pembahasannya insyaallah. Yang ketiga, dia ada tujuh prinsip dasar, dan ini yang ketiga, memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka. Baik, insyaallah akan kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimankumullah, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah nas-nas. Maksudnya teks dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskannya. Pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Nah, itu dia cara memahaminya. Kita tidak terlalu membacakan seluruh keterangan dari penulis, akan tetapi kita fokus kepada dalil-dalil yang dibawakan pada kitab ini, pada buku ini. Jadi kesimpulannya di halaman 186, oleh karena itu hendaklah diketahui bahwa semua masalah dalam agama, baik itu akidah, ibadah, ahkam, masalah hukum-hukum syar'i, akhlak dan seluruhnya tanpa kecuali, dan yang lain yang sudah ditanyakan, dipahami dan diamalkan oleh sahabat, karena mereka adalah orang yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 6, bagi yang tidak memiliki buku nanti ada waktu luang di rumah dilihat apa itu maksud dari surah Saba. Itu ilmu. Qala Allah, firman Allah, kemudian sabda Nabi SAW, itulah ilmu dan ijma' ulama terdahulu. Adapun keterangan-keterangan itu hanya pengantar untuk memahami kita. Jadi itu harus diingat bahwasanya ilmu bukan yang dijelaskan dengan bahasa yang begitu gamblang, bukan. Itu hanya memudahkan kita untuk memahami ilmu yang sebenarnya. Pertama kita harus yakini, kita ulang kembali, ini sering kita ingatkan, bahwasanya ilmu itu sumber utamanya adalah kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Ada dua kisah yang kita ingatkan, bahwasanya di zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, zaman Imam Syafi'i, salah satu ulama besar A'immatul Arba' yang kita ketahui, dan di Asia Tenggara ini menisbahkan diri bermazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika di zaman itu, betapa banyak ulama-ulama yang sezaman dengan beliau rahimahullah ta'ala membawakan kitab-kitab yang banyak. Dahulu kan kitab banyak dengan tulisan yang mereka waktu itu pakai tinta yang celup itu. Dengan bangganya membawa itu. Lalu Imam Syafi'i membawa mushaf Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, betapa banyak waktu Anda terbuang, atau kalian, karena mereka ada beberapa orang yang terbuang dengan kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan dalam kitab-kitab tersebut, sementara dilalaikan dengan ini, kata Imam Syafi'i, Al-Quranul Karim. Itu sumber utama ilmu di dalam agama kita, ditambah penjelasan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merincinya, tafsirnya. Kemudian kisah yang berikutnya yaitu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
yang kita ketahui bahwasanya beliau di penjara. Sebelumnya beliau masih mendapatkan alat tulis. Alat tulis itu masih menghasilkan karya-karya menulis. Dan pada bagian akhirnya beliau tidak diperbolehkan lagi membawa alat tulis di penjara. Lalu beliau hanya mengulang-ulang bacaan beliau, itu hafalan beliau Al-Quran Karim. Dan ulama terdahulu tradisi mereka itu sejak usia dini, masih kanak-kanak kecil, itu sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Itu tradisi ulama terdahulu. Lihatlah biografi para ulama kita terdahulu, umur 9 tahun, 11 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian mereka menghafal mutun-mutun. Setelah itu barulah mereka, itu makanya kita dapati ulama masih muda, umur 18 tahun sudah ada di majelis, karena sudah kokoh keilmuan mereka. Lalu beliau pernah berucap di biografinya bahwasanya penyesalan selama hidupnya dia telah terabaikan dengan Al-Quran Al-Karim. Lalu beliau itu membaca terus tamat, khatam, diulang lagi, sambung lagi, sampai beliau wafat di penjara lebih 80 kali khatam. Lalu beliau mengatakan, bergumam, selama ini telah sudah melupakan Al-Quran Al-Karim. Padahal kalau kita lihat karya-karya beliau itu menukilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, masih merasa sudah mengabaikan Al-Quran Al-Karim. Lalu bagaimana orang-orang setelahnya atau kita di zaman ini yang sangat jauh dengan Al-Quran Al-Karim? Kita katakan sangat jauh karena kita hanya menganggap itu suatu yang surat-surat biasa, bukan firman Allah yang kita mengetahui tetapi tidak yakin seyakin-yakinnya. Keyakinan tadi, keimanan tadi yang masih kurang. Kita tanya diri kita, mana yang kita bawa mushaf atau HP? Tanya, jawab diri kita sendiri. Enggak usah kita cari fulana enak. Kita bisa menjawab itu. Sekarang kan Ustaz, sekarang di HP itu udah ada Ustaz baca Quran Ustaz. Coba, ya alhamdulillah. Paling kalau baca Quran di HP itu safnya agak-agak di tengah. Kalau Jumat pula itu nunggu khotib. Bukan di saf pertama, safnya agak-agak belakang pula. Jadi kalau Jumat itu disegerakan. Bikr, istilahnya pagi-pagi, maksudnya bersegera. Paling depan, dan bagi yang awal ibarat bersedekah dengan onta. Kemudian kelompok berikutnya dengan sapi, kambing dan seterusnya sampai ayam dan telur ayam. Kalau sudah assalamualaikum kata khatib, itu sudah ditutup sama malaikat di pintu-pintu yang dicatat. Jadi sudah tidak mendapatkan keutamaan, hanya mendapatkan istilahnya checklist ikut Jumat, sudah itu. Sementara keutamaan yang lainnya itu hilang dan tidak dicatat lagi di dalam tulisan malaikat yang mempunyai keutamaan yang kita sebutkan tadi. Itu tentang Al-Quran Al-Karim gambarannya. Nah, bagaimana dengan ulama terdahulu? Mereka dengan Al-Quran Al-Karim mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tumbuh jiwa mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 6, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, mir rabbika huwal haqq, dari Rabbmu itulah yang benar. Dan di sini disebutkan oleh Imam Qatadah rahimallahu taala, jadi alladzina utul ilm,
beliau mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaral ladzina utul ilma, di sini ditafsirkan oleh Imam Qatadah itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau di sini penjelasannya disimpulkan di sini, kita ambil kesimpulan paragraf yang cukup panjang ini bahwasanya para sahabat itu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala yang beransur-ansur turunnya selama 23 tahun. Itu dipahami langsung, dijelaskan oleh Nabi SAW, tafsirnya bagaimana. Lalu para sahabat itu juga mengajarkan kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, yaitu ummatan wasata, umat pertengahan, tengah-tengah, yang adil. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi al-wasat dijelaskan di sini maksudnya ialah yang terpilih dan adil. Kita katakan bahwasanya umat Islam ini umat yang adil di awal surah Al-Fatihah. Perhatikanlah bagaimana tengah-tengahnya di antara dua, ghairil maghdub walad dhalin. Jadi tidak yang dimurkai Allah dan tidak juga orang yang sesat, di tengah-tengahnya. Begitulah karakteristik umat Islam pertengahan. Mengenai contoh lain mengenai ibu Nabi Isa, Maryam, itu pertengahan. Atau Nabi Isa, kita katakan Nabi Isa di sini karena disinilah dampak perselisihan dengan ahlul kitab. Orang-orang Nasara, mereka mengatakan itu adalah tiga di antara Tuhan. Jadi di antara Tuhan, tiga di antaranya anak Tuhan berarti. Adapun orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Isa ibn Maryam itu adalah anak zina. Berbeda. Ini mengagungkan terlalu agung dan ini merendahkan terlalu rendah. Umat Islam mengatakan Isa itu hamba dan rasulnya, sesuai dengan pertengahan. Hamba dan Rasulullah, hamba dan Rasul Allah. Jadi senantiasa yang demikian pertengahan. Begitu juga dalam masalah akidah, kita ambil di zaman Nabi Muhammad SAW umatnya, yang akidah mengenai kehendak misalnya, itu Jabariyah berpahaman bahwasanya manusia itu seperti boneka yang tidak memiliki kehendak, hanya Allah yang menggerakkan. Manusia itu kayak pasrah, tidak bisa berkehendak lain. Itu Jabariyah. Adapun Qadariyah itu lain lagi permasalahannya. Qadariyah bahwasanya Allah itu tidak ada campur tangannya. Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sebelum makhluk itu berbuat. Misalnya apa yang akan kita lakukan Allah tidak mengetahui, akan tetapi Allah ketahui setelah kita melakukannya. Ini yang ini terlalu seperti tidak ada kehendak. Yang ini semuanya adalah kehendak manusia, tidak ada kehendak Allah. Adapun ahlu sunnah di tengah-tengahnya. Allah mempunyai kehendak, manusia makhluk juga memiliki kehendak, kita memiliki kehendak juga. Cuman yang terjadi itu adalah yang sesuai dengan kehendak yang Allah izinkan. Nah, ini menggabungkan seperti ini. Taib, itu mengenai pertengahan. Jadi para sahabat
adalah sebaik-baik umat, paling adil dalam perkataan, dalam perbuatan, keinginan dan niatnya. Dan sebab inilah mereka itu menjadi saksi di hari kiamat bagi para rasul dan umat mereka. Baik. Kemudian kita beralih ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli. Tidak ada seorang nabi yang diutus sebelumku kepada mereka melainkan ia memiliki illa kana lahu ummati hawariyun min ummatihi hawariyun, melainkan ia memiliki hawariyun, yaitu pengikut-pengikut yang setia. Nabi Isa Ahwari Al-Hawari ada juga pengikut setia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ada sahabat yang digelari dengan Hawari Al-Hawari, Zubair bin Awam Al-Hawari, wa ashab, dan juga sahabat-sahabatnya, ya'khudhu bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Jadi yang senantiasa mengikuti sunnahku dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Thumma inna takhlufu min ba'dihim khulfun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian sesudah mereka akan muncul generasi, ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak laksanakan. Ini nanti kata Nabi SAW, ada umat yang seperti ini, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadum biyadihi fahuwa mu'min. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka ialah seorang mukmin. Kemudian wa man jahadu bilisani fahuwa mu'min. Dengan lisannya maksudnya diperangi di sini dengan membantah kesalahan-kesalahan mereka, fahuwa mu'min. Wa man jahadu biqalbihi fahuwa mu'min. Begitu juga mengingkari dalam hati, maka dia termasuk orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khawdal. Lalu di akhir hadis itu disebutkan, maka ia adalah seorang mukmin dan setelah itu tidak ada lagi iman, hanya sebesar biji sawi. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan umat setelahnya. Lalu kalau kita bercermin di zaman ini, bagaimana keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah umat Nabi SAW di zaman ini mengamalkan apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya, atau sebaliknya tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh nabinya? Lihatlah keadaan kaum muslimin di zaman ini. Nabi SAW memerintahkan A, mereka mengamalkan B, dan seterusnya. Jadi memang begitulah keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah jika kita mempelajari, senantiasa belajar, maka apa yang kita jumpai itu tidak akan heran lagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan 1400 tahun yang lalu. Kita menyaksikan ada sebagian dai yang menghalalkan musik. Tidak heran, karena Nabi mengatakan bahwasanya nanti akan ada umatku yang menghalalkan khamar dan seterusnya, alat musik juga. Jadi Nabi sudah kabarkan. Jadi tidak perlu heran lagi kok ada orang yang mengatakan seperti ini, karena sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan pakaian perempuan sekarang? Waduh, bahaya, rusak hafalan kita. Sudah bahaya pakaian sekarang. Nabi yang mengatakan mereka melenggak-lenggok, berpakaian seolah-olah tidak berpakaian, seolah telanjang. Dan itulah yang kita saksikan. Dan mudah-mudahan kaum muslimah kita yang senantiasa iltizam, yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah menjaga hijabnya, Allah memberikan mereka kekuatan di akhir zaman ini, memberikan mereka tetap istiqamah, karena sangat banyaknya fashion, apalagi kalau wanita itu setiap saat bertukar mode fashionnya. Dan banggalah dengan pakaian wanita muslimah
yang senantiasa tetap dalam keadaan tersebut. Jangan sampai goyah. Kita khawatirkan nanti dengan istilahnya lain temannya, circle-nya, itu akhirnya terbawa. Awalnya dengan yang kita saksikan lengkap dalam jilbabnya, pakai cadar, kan cadar itu tidak wajib dibuka, dan ini bagus, ini fashion sekarang, tambah akhirnya jilbab gantung diri itu yang lilit sini itu, akan khawatir. Itu gara-gara pertemanan. Jadi hati-hati. Begitu juga kita ikhwan, hati-hati karena sama hobi mancing. Mancing saya tidak tahu hari. Ketawa. Memang kalau sudah mancing, itu dah tidak tahu hari lagi tuh. Mau berhari-hari, 2 hari baru pulang. Apalagi daerah-daerah yang sewa pompong itu. Kalau kita ceritanya dapat karena memang begitu, hobi kita nggak bisa juga ya, tapi jagalah bagaimana kita tetap bahwasanya hobi tidak dilarang, tetapi jangan sampai ibadah kita pun berkurang. Jadi harus mancing dapat ini, nggak usah lama-lama gitu kan, nggak apa-apa, hilang stres waktu start. Rata-rata orang itu hilang stres. Dia berdoa, wudhu, baca Quran, hilang semuanya tuh. Dengan mengingat Allah, bizikrillah tatma'innul qulub, tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah dan sebaik-baik zikir membaca Al-Qur'an Karim itu ketenangan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita tidak membiasakan, pertama, yang kedua itu dihembus-hembus syaitan. Jangan macule. Dibuat kita muak dengan ibadah itu. Itu yakinilah. Cobalah, kalau kan kita mengetahui hadis bahwasanya di tengkorak kita itu ada 3 ikatan syaitan. Apabila kita bangun, kita berdoa, terbuka 1 ikatan. Apabila kita berwudu, itu terbuka ikatan 1 lagi. Apabila kita sholat, itu terbuka ketiga-tiganya. Maka orang yang dalam keadaan itu, kata Nabi, itu orang yang sudah bebas, maksudnya sudah ringan lagi untuk melakukan aktivitasnya. Nah, cobalah bagi yang karena tidak pula baca apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tidak dibaca pula itu. Pergi toilet jam 1:30 tidur lagi. Cobalah dihembus-hembus, karena tawil katanya, malam itu panjang. Tahu-taunya tidur kita azan. Ini pengalaman juga, kita pernah juga. La haula wala quwata illa billah. Memang syaitan itu dari arah depan, dari arah samping, belakang, itu akan senantiasa menyesatkan anak cucu Adam. Dan setan itu adalah, iblis itu adu mubin, musuh yang nyata. Mulai sejak kakek moyang kita, Nabi Adam. La ughniyannahum ajmain, akan aku sesatkan anak cucu Adam semuanya. Itu janjinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Meminta dipanjangkan umurnya, maka akan kusesatkan mereka semuanya. Itu sudah genderang peperangan mereka, sudah ditabuh ketika diusir dari sorga. Jangan kita sampai terperdaya, kita berusaha. Ini kita belajar melawan nafsu syahwat kita, maksudnya yang senantiasa diserang oleh iblis, oleh syaitan. Kalau sudah selamat kita, itu sudah mudah kita untuk istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti para rasul, maka sudah diketahui secara pasti bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang paling memahami asar-asar para rasul dan yang paling mengikutinya. Orang-orang yang mengikuti perkataan dan perbuatan para rasul kemudian mengikutinya, mereka itulah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat dari setiap umat. Mereka adalah ahlu sunnah wal hadis pada umat ini. Mereka ada bersama seluruh umat dalam perkara-perkara risalah, dan berbeda dengan mereka dengan keistimewaan khusus berupa ilmu yang diwariskan dari rasul yang tidak diketahui oleh selain mereka atau bahkan didustakan. Dinukil oleh penulis
di dalam Majmu' Fatawa. Nah, jadi itulah kebahagiaan orang yang menempuh jalan para rasul. Kalau kita maksudnya di sini jalan Nabi Muhammad SAW dan yang mengikutinya, yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, alhamdulillah poin yang ketiga sudah kita selesaikan. Maka kita akan masuk ke prinsip yang keempat. Prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Yang keempat, menerima wahyu sepenuhnya. Menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi kalau masalah akidah itu banyak masalah yang gaib, banyak pembicaraan yang masalah yang gaib, keimanan masalah yang gaib. Dan di sini diingatkan tentang akal, bahwasanya akal itu terbatas. Akal terbatas sebagaimana pandangan kita juga terbatas. Itu harus kita yakini. Akal kita terbatas, pandangan sebagaimana pandangan mata kita terbatas. Lalu untuk memberitahukannya masalah akal yang terbatas dalam masalah hal yang gaib, yaitu diturunkan wahyu. Diturunkan wahyu untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, lalu diceritakan tentang kegaiban surga, neraka, hari kiamat, itu dengan wahyu. Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan prinsip yang keempat dalam manhaj salaf tentang akidah. Jadi salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah ialah berserah diri, taslim, berserah diri, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran, tidak ditolak. Begitu juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sunnah yang sahih. Baik itu menolaknya dengan kias, analogi, perasaan, atau kasyaf. Kasyaf itu iluminasi dan penyikapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Itu biasanya orang-orang tariqat, orang-orang sufiyah sudah terbuka kasyaf katanya. Nah, jadi tidak bisa ditentang Al-Quran dan hadis dengan ini, baik itu analogi, perasaan, dan seterusnya, kasyaf atau mimpi-mimpi. Ada pula sekarang mimpi bahwasanya itu Allah langsung berfirman kepadanya. Dan ini banyak dongeng-dongeng ini kita saksikan dari orang-orang tariqat, orang-orang sufiyah. Yang anehnya itu diyakini oleh pengikut-pengikut mereka. Nah, jadi yang bahkan mereka mau membantah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara prinsip akidah manhaj salaf itu taslim dengan tidak mau membantah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apapun dari ucapan siapapun, syekh, ucapan ulama, kiai, tidak berani mereka membantah Al-Quran dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuk. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim. Maksudnya Nabi SAW, fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam masalah yang perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Lalu diakhirkan dengan wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Begitu juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51. Dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Ini dia. Jadi apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Wa qalu apa? Yaqulu sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Jadi diakhiri dengan dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang apabila ada Al-Quran, ada juga perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka menerimanya, lalu mereka mengatakan sami'na wa ta'na, itulah orang-orang yang beruntung. Tidak membantah dengan yang lain. Apapun bentuknya tidak berani membantah, mengagungkan dalil. Dan ini adalah karakteristik prinsip dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW yang sahih, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan kami cek dulu, kami analisa dulu, masuk akal enggak?
atau relevan enggak dengan sekarang? Tidak seperti itu. Nah, ini yang membedakan bagaimana orang-orang nanti pada bagian ketujuh itu nanti khusus untuk pembahasan orang-orang ahlul kalam yang mendahulukan akal mereka. Nanti pada bagian yang terakhir insyaallah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minah." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan yang mukminah, yang perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wa may ya'sillahu rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi mengenai ayat-ayat ini ada teringat kisah kita, yaitu salah seorang sahabiyah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah mengetahui kisahnya. Lalu bagaimana mereka generasi dahulu mendahulukan dalil, mendahulukan taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak membantah, menerima. Itu tentang kisah Julaibib radhiyallahu anhu. Kita mengetahui Julaibib adalah seorang sahabat yang itu tidak memiliki kekayaan, yang tidak ganteng parasnya, biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik. Lalu ada seorang perempuan yang berkedudukan, datanglah Nabi untuk melamar. Awalnya kata mereka, orang tua dari sahabiah tersebut, ini untuk anaknya, anak Nabi SAW melamar anaknya. Akan tetapi ketika itu Nabi mengatakan untuk Julaibib. Jadi Nabi datang melamar bukan untuk Nabi tetapi untuk Julaibib yang tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau menikah dengan Julaibib. Sudah miskin, parasnya pokoknya terbelakang. Tidak masuk kategori lah, enggak dianggap bahasa kita. Akan tetapi Nabi yang datang meminangkan, Nabi yang melamar. Jadi ketika awalnya orang tuanya senang, Nabi datang melamar anak kita, putri kita yang ditunggu-tunggu. Siapa yang enggak bahagia orang tua yang Nabi yang datang melamar? Akan tetapi Nabi SAW melamar, meminang bukan untuk Nabi, akan tetapi untuk Julaibib. Mendengar untuk Julaibib, kedua orang tua yang tadi mendengar di balik pintu, yang putrinya itu keduanya ternganga. Julaibib. Lalu datanglah suara dari kamar yang anak perempuannya mengatakan, kalau sudah Rasulullah yang memilihkan, diterima. Bayangkan, ini pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui bagaimana akhir hayat Julaibib itu sebagai syuhada. Kita ringkaskan kisahnya. Ketika itu Nabi SAW bertanya, siapa saja yang menjadi syahid, siapa yang meninggal? Si fulan. Nabi biasa saja, si fulan ya, nanti kita akan urus jenazah si fulan. Pas ketika itu kata Nabi, saya kehilangan, kata Nabi. Saya kehilangan Julaibib, kata Nabi SAW. Lalu nampaklah jenazah Julaibib. Ini suatu peristiwa perang sebagai syuhada. Maka berubah wajah Nabi dengan kesedihan. Dan ketika dimakamkan, tangan yang mulia Rasulullah SAW yang menerima jenazah. Nah, itu bagaimana kedudukan Julaibib di sisi Nabi SAW, sahabat yang mulia, dan telah memilihkan untuk yang anak putri yang kalau kita bahasanya bangsawan itu. Dan akhirnya kalau setelah perang itu biasanya ada ghanimah, dibagi-bagi. Julaibib mendapatkan bagiannya diambil oleh istrinya, jandanya, dan menjadi orang yang kaya di Madinah. Itu pilihan Nabi SAW. Akhirnya jadi orang yang kaya dan suka seorang dermawan juga. Itu bayangkan, coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pajah tuh loh, pajah tuh
Serius lah Ustaz. Ustaz memang kira Ustaz kok mungkin Ustaz kan nambah orang rumah kenapa ada kalau Ustaz. Ini contoh kasus. Untuk saya Ustaz baca tuh Ustaz. Astagfirullahalazim. Ini kalau Ustaz tuh beda, boleh ditolak. Tapi kalau Nabi, lihatlah yang si putri yang di dalam kamar mendengar kalau sudah Allah dan Rasulnya terima. Sami'na wa ta'na. Bagaimana seorang wanita yang mendahulukan taat kepada Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsu, seandainya dia memandang Julaibib tidak tertarik. Tidak ada tertarik orang dengan Julaibib. Tetapi ini pilihan Rasulullah SAW, diterimanya. Mana generasi yang sekarang yang seperti itu? Sudah Allah dan Rasul memilih, Rasulullah SAW memilih, diterima. Ini kisah-kisah yang seperti itu kalau kita bayangkan, mungkin bagaimana jiwa mereka itu bersih, dan kita kembalikan kepada diri kita, betapa beruntungnya kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan petunjuk untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Allah pilih kita untuk bisa mengikuti langkah-langkah orang seperti itu. Walaupun masih jauh, mereka di lembah yang satu, kita di lembah yang satunya, tapi kita berusaha untuk meniti langkah-langkah kaki mereka sebagaimana mereka melangkah di permukaan bumi ini. Bahagia kita sebenarnya dengan manhaj salaf, mulia dengan manhaj salaf. Kita berlembar-lembar kita baca, alhamdulillah kita pahami. Alhamdulillah. Walaupun kita pola dipelajari salaf ini memang lihat, tapi kita pelajari lembar-lembaran nas-nas yang dibawakan. Beruntung kita, betapa besarnya karunia Allah terhadap kita. Dan pemahaman ini kalau kita mengetahui secara hakikatnya, itu melebihi dengan kenikmatan seluas langit dan bumi. Karena orang-orang ini mereka sudah jelas tempatnya. Mereka sebagian besarnya dijamin oleh Nabi SAW. Ahli Badar, lalu orang-orang yang di Baitur Ridwan, orang-orang ketika Fatu Mekah. Nah, itu orang-orang yang kita berusaha untuk mengikutinya. Mungkin secara total kita tidak mungkin mengikutinya, cuman ada bagian-bagiannya yang bisa mudah kita untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus kita tiru orang-orang yang kita katakan yang dahulu mereka adalah seperti bintang penunjuk arah, yang menunjukkan kita arah, yang menjadi perhiasan langit, yang menjadi pelempar setan di awal-awal dulu pelajaran kita. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya orang-orang salafus saleh yang dahulu, orang-orang yang soleh dahulu adalah orang yang paling sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya dan pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya, perhatikan bagaimana mereka dalam agama. Mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini? Tidak pernah mereka menanyakan. Mengapa dilarang dari perbuatan ini? Tidak pernah. Lalu mengapa Allah takdirkan begini? Tidak. Jadi kalau sudah ada takdir itu bagaimana lagi? Sudah alhamdulillah ala kulli hal atau qadarallah ma syafa'al. Dan bagaimana yakinnya? Ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Abu Salamah meninggal dan beliau menghafal hadis itu, katanya ketika itu tuh, apakah mungkin ini, katanya. Lalu dia ucapkan juga karena keyakinan, ini sabda Nabi SAW. Beliau istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif lu khairan minhu. Ya Allah, tetapkanlah pahala ini untukku dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Lalu kata Ummu Salamah, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, ada mana? Abu Salamah adalah salah seorang saudara sepersusuan Nabi, sama-sama menyusui dengan Suwaibah. Itu Suwaibah. Ketika itu saudara persusuan Nabi, ada lagi Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Utsman bin siapa satu lagi? Utsman bin Maz'un kalau tidak salah. Itu saudara sepersusuan, termasuk Abu Salamah. Jadi saudara sepersusuan Nabi SAW. Beliau adalah salah seorang yang ikut hijrah ke Habasyah. Siapa yang menandingi Abu Salamah? Tapi dengan keyakinan itu akhirnya di riwayat yang lain
Sebenarnya Umar, Abu Bakar juga pernah meminang, kan tetapi tidak diterimanya. Akhirnya Nabi SAW yang akhirnya melamar. Dan kalau kita baca sejarahnya itu tidak langsung diterima oleh Ummu Salamah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita pencemburu dan aku memiliki banyak anak. Kata Nabi SAW, adapun rasa cemburumu, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburumu. Adapun tentang anak-anakmu adalah anak-anakku juga. Dapat ilmu bapak-bapak. Besok kalau nikah janda seperti itulah. Ini intermezzo, Pak. Begitulah kisahnya. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau enggak diapain pula, tegang-tegang pula kita kan. Kalau bapak-bapak kalau masalah tambah-tambah tuh dia senang, bahagia. Kemudian Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimallahu taala yang wafat tahun 124 Hijriah berkata, "Minallahi risalah." Risalah itu dari Allah Azza wa Jalla. Wala rasulil balagh. Kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikannya. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah taslim, menerimanya. Jadi itu dia. Risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan dan kita menerimanya. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 124, "Wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Jadi ini disebutkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk menerima yang dibawa oleh Rasul, maka nanti akan disiksa dan menyesal. Dalam surah Al-Mulk ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik. Nah, jadi ini bagaimana agar kita menerima Al-Quran dan Sunnah tersebut, apalagi dalam masalah-masalah perkara yang gaib. Kemudian yang akan kita bahas yaitu syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa poin berikut. Nah, ini dia. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zikra liulil albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dalam surah Shad ayat 43. Kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif, beban hukum dari Allah taala. Jadi kalau kita mempelajari fikih, itu syaratnya apa? Islam, berakal, baligh. Ada. Kalau tidak berakal, tidak ada dilibatkan dalam masalah taklif, beban hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufiyal kalamu an salasatin 'anil naim hatta yastayqiz, wa 'anis sabiy hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yaqil." Pena catatan itu diangkat, dibebaskan seseorang dari 3 golongan. Siapa saja? Yaitu yang pertama, anin naimi hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur tidak terdengar nih azan, itu tidak apa-apa. Maksudnya memang tidak terdengar, itu tidak berdosa. Sampai terbangun. Sebangun misalnya subuh karena kelelahan, bangun jam 8, sholat langsung. Sholat jam 8, tetap sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, baru setelah itu sholat subuh. Ini kalau benar-benar kondisinya seperti itu tidak berdosa karena tidur. Itu diangkat pena, tidak berdosa. Kemudian wa'anis sabiy hatta yahtalim, terhadap anak kecil sampai dia balik, bermimpi. Maksudnya orang yang salah satu tanda laki-laki sudah dewasa itu balik, yaitu bermimpi, mimpi basah bahasa kita.
Kemudian wa anil majnuni hatta yaqil, dan terhadap orang gila sampai dia kembali lagi kesadarannya, sampai berakal. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, Allah Ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya tadi dalam surah Al-Mulk. Jadi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan betapa banyak ayat Al-Qur'an diakhiri dengan afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Nah, jadi banyak ayat liulil albab. Nah, itu tentang bagaimana memikirkan. Yang keempat, ini sudah disebutkan kita dahulu tadi. Penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir dalam Al-Quran. Tadabbur, tafakkur, ta'akul, tafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Quran, dan seterusnya. Jadi sudah kita singgung tadi. Bahkan Allah Ta'ala memuji ulul albab, orang-orang yang berakal atau berfikir. Dalam surah Ali Imran ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dipuji, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza